Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas soal OSN tingkat provinsi untuk bidang geografi. Sekarang kita masuk ke bab geografi ekonomi dan globalisasi dan nomor 31. Oke, ini soalnya kita baca dulu. Pada hakikatnya, kebijakan pembangunan perekonomian melalui pengembangan kegiatan ekonomi dari hulu sampai ke hilir secara maksimal merupakan bentuk Jadi, pengembangan ekonomi dari hulu ke hilir ini merupakan strategi pembangunan yang berfokus pada optimalisasi seluruh rantai produksi. Jadi mulai dari ekstraksi atau pemanfaatan sumber daya itu yang di hulu. Jadi hulu itu merupakan ekstraksi sumber daya hingga proses manufaktur dan distribusi atau ke hilir. Nah, itu adalah proses-proses kegiatan ekonomi dari hulu ke hilir dan ditambah dengan sektor kuartener nantinya. Oke, jadi mungkin kita akan bahas sektor-sektornya ya. Jadi ada mulai dari sektor primer. Sektor primer ini meliputi ekstraksi sumber daya alam atau pemanfaatan sumber daya alam. Misalkan pertanian, perikanan, pertambangan, maupun kehutanan. Contohnya adalah penambangan biji nikel atau penanaman kelapa sawit. Ini merupakan sektor primer dalam kegiatan perekonomian. Kemudian sektor selanjutnya atau sektor sekunder. Sektor primer ini masuknya ke hulu ya, yang disebutin tadi. Untuk sekunder, ini lebih ke prosesnya. Jadi proses mengubah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Proses dari bahan mentah ke jadi atau setengah jadi. Itu adalah sektor sekunder. Misalkan pabrik pengolahan nikel ini menjadi stainless steel atau pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng. Itu adalah di sektor sekunder. Kemudian ada sektor tersier. Kalau sektor tersier ini lebih ke manufaktur dan distribusinya, distribusi layanan. Kemudian jasa, itu juga masuk ke tersier. Jadi jasa, kemudian distribusi, ini masuk ke sektor perekonomian tersier. Contoh, misalkan distribusi minyak goreng ke supermarket, itu masuk ke sektor tersier. Kemudian keempat ada sektor kuartener. Nah, kalau ini fokusnya ke penelitian atau inovasi atau teknologi untuk mendukung sektor-sektor ketiga sektor di atasnya itu. Nah, itu sektor kuartener. Contoh sektor kuartener itu adalah kayak misalkan riset atau pengembangan energi terbarukan dari minyak sawit ataupun teknologi pengolahan nilai nikel yang ramah lingkungan. Nah, itu adalah di sektor kuartener. Nah, sehingga kenapa penguatan seluruh sektor ini penting? Karena sinergi antar sektor ini akan menciptakan rantai nilai ekonomi yang berkelanjutan dan juga terintegrasi. Nah, kalau kita hanya fokus pada sektor primer atau ekstraksi sumber daya, perekonomian ini biasanya akan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Nah, tapi kalau kita bisa mengembangkan sektor sekunder dan tersier, maka nilai tambah dari komoditas itu bisa meningkat dan juga mendorong industrialisasi dan diversifikasi ekonomi juga. Gitu. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 32. Negara seperti halnya manusia, membutuhkan kegiatan berorganisasi. Hal ini didasarkan pada kedekatan tempat atau region, kesamaan kegiatan ekonomi, maupun kesamaan paham. Berikut ini yang merupakan pernyataan mengenai organisasi ekonomi antar negara. Nah, jadi organisasi ekonomi antar negara
itu kayak bentuk kerjasama internasional yang tujuannya itu untuk menciptakan keuntungan ekonomi bersama, kemudian memperkuat perdagangan, dan meningkatkan kesejahteraan negara anggotanya. Kerjasamanya ini bisa melibatkan berbagai sektor, misalkan pendidikan, perdagangan, investasi, maupun pengembangan infrastruktur. Nah, kalau di sini, di soal ini, yang merupakan pernyataan mengenai organisasi ekonomi antar negara, itu yang opsi A. Organisasi ekonomi antar negara itu sukses apabila terwujud sinergi antar pihak-pihak yang bekerja sama. Kenapa? Karena gini, keberhasilan organisasi ekonomi antar negara ini memang bergantung pada terwujudnya sinergi dan kerjasama yang baik antar anggota. Nah, kenapa? Karena dengan sinergi itu, negara-negara ini dapat menghasilkan sumber daya yang dimiliki dan saling melengkapi. Kemudian, tujuan organisasi ekonomi ini juga untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui aktivitas perdagangan bebas. Kemudian ada investasi lintas batas dan juga integrasi ekonomi yang lebih dalam. Kemudian juga organisasi ekonomi ini juga kan seringkali berkontribusi pada perdamaian regional dengan mempererat hubungan antar negara. Kemudian juga mengurangi konflik dan mendorong stabilitas. Sehingga dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang paling benar adalah yang A. Kemudian misalkan yang opsi B. Organisasi ekonomi antar negara berkompetisi untuk menciptakan adanya monopoli. Ini salah. Jadi tujuan organisasi ekonomi antar negara itu mencegah monopoli justru dan menciptakan persaingan yang sehat. Kemudian, yang C, organisasi ekonomi antar negara bertujuan untuk mengembangkan KEK, kawasan ekonomi khusus secara masif. Ini juga salah. Jadi pengembangan KEK ini lebih sering dilakukan oleh pemerintah nasional, bukan organisasi internasional dalam negaranya. Jadi bukan tujuan utama organisasi ekonomi antar negara. Terus yang D, organisasi ekonomi antar negara dapat menciptakan perdamaian sekaligus menjaga konflik antar negara. Ini kurang tepat. Nah, jadi ini memang dampak positifnya dari organisasi ekonomi. Tapi tujuan utamanya itu sinergi ekonomi, bukan semata-mata menciptakan perdamaian. Kemudian yang E, organisasi ekonomi antar negara sukses apabila mampu menciptakan nilai tambah. Ini juga kurang tepat. Nilai tambah itu memang penting, tapi kunci utama adalah sinergi antar negara. Tanpa sinergi, penciptaan nilai tambah itu tentunya juga sulit dicapai. Gitu. Jadi jawaban yang tepat yang A. Oke, lanjut. Soal nomor 33. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan ekspor minyak sawit karena kondisi geografis yang mendukung pertumbuhan kelapa sawit dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur dan teknologi agrikultur. Keunggulan komparatif ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, seperti peningkatan pendapatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Namun, industri ini juga dihadapkan dengan berbagai tantangan. Apa langkah strategis yang paling efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan komparatif Indonesia dalam industri kelapa sawit? Oke, jadi Indonesia ini memang salah satu produsen dan eksportir untuk minyak sawit terbesar di dunia. Nah, keunggulan-keunggulan ini itu memang didorong oleh kondisi geografis tropis yang ideal untuk pertumbuhan kelapa sawit. Kemudian juga investasi yang besar di sektor pertanian atau agrikultur. Nah, tapi sayangnya industri kelapa sawit ini memang menghadapi banyak tantangan. Misalkan deforestasi, kemudian keberlanjutan, dan persaingan global. Nah, kemudian kita disuruh nih, apa langkah strategis yang paling efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan komparatif? Nah, jadi untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan komparatif, fokus utamanya itu harus ada pada peningkatan produktivitas dan juga keberlanjutan. Nah, harus pada dua faktor ini untuk menciptakan
atau untuk meningkatkan keunggulan komparatif. Nah, untuk mencapai kedua faktor ini, langkah yang paling efektif itu adalah meningkatkan investasi dalam teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas perkebunan secara berkelanjutan. Nah, kenapa ini penting? Karena produktivitas tinggi tanpa ekspansi lahan ini dapat menjaga keberlanjutan lingkungan. Kemudian, teknologi pertanian seperti penggunaan pupuk yang efisien, kemudian ada teknik irigasi yang modern, serta variasi sawit yang unggul, ini tentunya dapat meningkatkan hasil panen. Kemudian, ada juga yang namanya sertifikasi keberlanjutan. Jadi ada sertifikasi keberlanjutan namanya RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Ini dapat membantu Indonesia mempertahankan akses ke pasar global dan juga yang menuntut produk sawit yang ramah lingkungan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Meningkatkan investasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas perkebunan secara berkelanjutan. Nah, kenapa opsi A salah? Memperluas area perkebunan sawit ke wilayah hutan lindung untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ini jelas salah, karena ekspansi ke hutan lindung akan meningkatkan deforestasi yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan dapat memicu boikot internasional nantinya. Kemudian opsi C, membangun lebih banyak pabrik kelapa sawit secara lokal untuk mengurangi biaya transportasi dan logistik. Ini kurang efektif, jadi meskipun pabrik lokal itu penting, tapi tantangan utama itu ada pada produktivitas dan keberlanjutan perkebunan, bukan sekedar jumlah pabrik. Kemudian yang D, memfokuskan pada pasar domestik untuk mengurangi ekspor untuk stabilitas harga lokal. Ini kurang tepat. Jadi Indonesia itu memiliki keunggulan ekspor di pasar global dan mengurangi ekspor itu justru dapat merugikan perekonomian. Yang D, meningkatkan tarif impor minyak sawit untuk mengurangi persaingan dengan produsen luar negeri. Nah, Indonesia itu eksportir utama, bukan importir besar minyak sawit. Jadi meningkatkan tarif impor ini tidak relevan untuk mempertahankan keunggulannya. Jadi jawaban yang betul itu adalah yang B. Oke, sekian pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.